Yang pertama adalah sequence diagram atau diagram sequence. Diagram sequence ini mirip dengan event trace diagram pada OMT. Ingat kembali ketika kita membahas tentang OMT, ada yang namanya event trace diagram. Ya, di dalam pemodelan objek, dan objek ya, subjek apa namanya? Fungsional diagram. Ya. Ada event trace diagram gitu. Dynamic modeling, bukan fungsional modeling. Nah, sequence diagram ini atau event trace diagram ini merupakan cikal bakal dari yang kita sebut sequence diagram pada UML versi 2 gitu ya. Diagram sequence menggambarkan interaksi pertukaran pesan antar objek, atau kita juga sering menyebutnya sebagai partisipan di dalam membaca diagram sequence yang dilakukan secara terurut dalam lifeline atau garis-garis hidup ya objek. Lifeline itu apa? Akan kita lihat di slide berikutnya. Dari sudut pandang waktu. Jadi, diagram sequence ini menggambarkan urutan pertukaran pesan ini, ya, antar objek ini, dari sudut pandang waktu. Jadi, di dalam diagram sequence, kita menekankan elemen waktu dan urutan interaksi. Jadi, terlihat mana yang objek pertukaran pesan mana yang dilakukan terlebih dahulu, dan mana pertukaran pesan yang dilakukan kemudian. Jadi, kita juga bisa melihat interaksi, siapa yang berinteraksi ketika melakukan pertukaran pesan ini. Gitu. Objek mana maksudnya ya. Kemudian, diagram sequence ini digambarkan secara vertikal. Dia menggambarkan waktu. Ya, vertikal menggambar waktu yang diwakili oleh lifelines. Dan ada juga horizontal, menggambarkan objek atau partisipan dan interaksinya dengan adanya pertukaran pesan, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari sequence diagram. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini yang kita sebut sebagai sequence diagram, dinotasikan dengan yang namanya SD. SD ini singkatan dari sequence diagram, dan ada namanya apa. Jadi sequence diagram dari apa, gitu. Submit comment, misalkan. Di dalam sequence diagram ini ada yang namanya lifeline atau objek atau partisipan. Ya, kita bisa lihat yang kotak ini menggambarkan objek. Ya, yang kotak maupun bentuk seperti ini menggambarkan objek. Kemudian garis yang bawahnya yang putus-putus, yaitu yang kita sebut sebagai lifeline atau garis hidupnya. Kemudian ada message atau pesan. Jadi pesan ini digambarkan dengan tanda panah seperti ini. Dan setiap pesan ini, bentuk pesan ini nanti menggambarkan atau mewakili arti tertentu. Contohnya di sini, bentuk panah yang seperti ini mewakili pengiriman pesan secara sinkronus. Ya, ada juga yang dilakukan secara asinkronus seperti ini. Jadi kan kita lihat di slide selanjutnya itu akan ada jenis-jenis dari pesan. Ya, kemudian ada execution bar atau activation bar seperti ini. Ada return message seperti ini. Kemudian ada combine fragment, ya, combine fragment atau interaction frame, ya, seperti ini. Ya, nah ini semuanya membuat komponen-komponen ini membuat sebuah sequence diagram. Ya, kita akan lihat satu persatu. Artinya itu apa sih sebetulnya yang ada di sini itu. Gitu. Kita lihat yang pertama adalah objek dan lifelines. Jadi objek dan lifeline itu biasanya satu kesatuan. Ya, objek digambarkan dengan persegi panjang seperti ini. Ya, biasanya untuk melakukan penamaannya ini mewakili penamaan lengkap seperti ini. Jadi ada objek dan kelas. Objek ini instan dari kelas. Ingat kembali. Ada yang juga menggambarkan hanya menuliskan objek saja atau dengan penamaan kelasnya saja. Jadi contohnya seperti ini. Ini penamaan lengkap, ya, data dan stok. Jadi instan dari stok itu adalah data. Kemudian ada juga yang menggambarkan hanya kelasnya saja, user, ya contohnya. Kemudian lifeline, ini yang ke bawah ini garis putus-putus harusnya ini mewakili waktu, ya, dari atas ke bawah. Diwakili dengan garis putus-putus seperti ini. Ini yang pertama, objek yang pertama, notasi yang pasti ada dalam sebuah dalam sebuah sequence diagram, ya.
yaitu objek dan lifeline. Kemudian notasi yang kedua adalah execution specification, atau biasanya lebih dikenal sebagai activation bar, karena lebih mudah juga pelafalannya. Activation bar ini dia menggambarkan pengeksekusian ya dari sebuah operasi atau aksi yang terdapat pada objek dalam lifeline. Jadi activation bar itu yang mana? Ya ini activation bar, yang kotak yang ada di lifeline. Ya. Dia menggambarkan panjang durasi objek atau partisipan ketika objek tersebut aktif dalam lifeline. Ya. Jadi kan objek itu kadang dia melemparkan pesan, ya berinteraksi itu dengan melemparkan pesan dengan objek lain. Kadang juga dia idle atau diem, gitu ya. Nah, activation bar ini menggambarkan waktu aktifnya si objek ini. Contohnya objek atau kelas service ini dia aktif pada waktu ini, ya dalam activation bar ini. Seperti itu. Activation bar juga biasa ada juga yang menggambarkan dengan penggambaran seperti ini yang sebelah kanan, gitu ya. Tapi secara umum biasanya kita menggunakan yang ini. Activation bar juga menggambarkan tempat awal pengiriman sinyal atau pesan dan tempat kembalinya. Jadi kalau kita lihat ada start occurrence di sini yang paling atas, dan ada finish occurrence. Jadi batas activation bar ini kita bisa lihat di sini. Ya, ini di bawah ini. Itu notasi yang kedua. Notasi yang ketiga adalah pesan itu sendiri. Jadi di dalam sequence diagram, kita kan menggambarkan pertukaran pesan secara berurutan antar objek gitu ya. Nah, ketika melakukan pertukaran pesan ini, tipe pesan yang ditukarkan itu bisa bermacam-macam. Jadi ada jenisnya tertentu. Ada tipe pesan berdasarkan aksi. Ada yang sifatnya sinkronus. Ya, pesan sinkronus. Artinya, kalau sinkronus itu kalau kita dari satu objek, misalkan lifeline 1 ke lifeline 2, dia mengirimkan pesan tertentu, maka dia akan menunggu kembaliannya atau hasil kembaliannya, komunikasi baliknya gitu ya. Ada lagi yang tipenya asinkronus, nah ini yang 5. Jadi satu sinkronus, yang 5 ini asinkronus. Bedanya dengan yang sinkronus, kalau asinkronus ini lihat di sini ya, tanda panahnya itu yang di sini blocking kayak gini segitiga. Kalau ini enggak segitiga terbuka lah kayak gini ya. Dan lihat juga arahnya. Kalau ke kiri, ke kanan, itu artinya objek melakukan pengiriman pesan. Sedangkan kalau ke kiri itu kembali, ya mengembalikan pesan. Ini yang sifatnya asinkronus. Kalau asinkronus berarti ketika si satu objek mengirimkan pesan tertentu, dia tidak harus menunggu kembaliannya. Ya, atau menunggu komunikasi baliknya gitu. Ya, cukup hanya melemparkan saja. Yang kedua adalah return message, tadi yang ini, yang 2, ada self message, jadi ada pemanggilan pesan ke objek itu sendiri, ya, komunikasi antar objeknya sendiri, misalkan di sini. Ada juga yang recursive message, ada yang sifatnya rekursif. Jadi dia memanggil metode yang ada di dalam dirinya sendiri secara rekursif gitu ya. Kemudian juga tipe yang sifatnya tadi ada asinkronus, ada juga yang create message. Jadi di dalam sequence diagram ini kita juga bisa menggambarkan pembuatan sebuah objek ya di dalam sebuah proses gitu. Di sini kita menggambarkan dengan cara tanda panah seperti ini, putus-putus dan terbuka ya. Kemudian kita lihat di sini dia menunjuk tidak ke lifeline-nya, tapi dia menunjuk ke objeknya di sini ya. Jadi kita buat sebuah objek baru di sini, si lifeline 2 dia akan membuat sebuah objek baru dan dengan menggunakan ini anotasi create seperti ini gitu ya. Ada istilahnya, saya lupa. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Ya. Kemudian ada juga yang tipe kalau ada create biasanya ada destroy gitu ya. Walaupun sebetulnya objek yang ada sendiri pun di sini bisa di-destroy juga gitu. Destroy ya bedanya sini lihat kalau create kita menggunakan tanda panah seperti ini. Kalau destroy kita menggunakan tanda panah seperti sinkronus dan ditambahkan dengan tanda silang seperti ini.
Ini tipe-tipe message atau tipe-tipe pesan, ya ini perlu Anda pahami juga. Selain tadi dari aksinya, ada juga kita bisa membedakan tipe pesan dari event. Jadi yang sifatnya ada yang sifatnya complete message, ya lengkap, ada yang sifatnya unknown atau tidak diketahui, dan ada juga yang sifatnya found message. Kalau found message ini biasanya pesan itu dikirimkan bukan dari partisipan yang ada di sequence diagram yang kita buat. Bisa jadi dia dibuat dari partisipan yang ada di sequence diagram lain, gitu ya. Berasal dari sumber dari luar sistem, ya, atau dari luar sistem, atau sistem yang bukan dari diagram yang kita buat. Kalau lost message, itu kebalikannya gitu. Pesan yang keluar dari diagram yang kita buat, tapi ke partisipan yang tidak ada di dalam sequence diagram yang kita buat. Gitu ya. Ini tipe pesan menurut eventnya. Selanjutnya ada interaction frame atau bingkai interaksi, atau juga bisa disebut sebagai combined fragment. Kenapa disebut combined fragment? Karena menyatukan beberapa fragmen yang ada di dalam sequence diagram. Ya. Nah, interaction frame atau bingkai interaksi ini digunakan untuk menggambarkan beberapa perilaku khusus, biasanya itu kompleks, dari interaksi antar objek. Misalkan interaksi pemilihan, ya. Kalau kita di dalam kode misalkan ada if, then, else gitu ya. Nah, itu kita bisa gambarkan dengan menggunakan interaction frame ini. Kita juga bisa menggambarkan looping, ya, bahkan untuk menyederhanakan sequence diagram lainnya. Contohnya, kalau ternyata sequence diagram yang kita buat itu sangat kompleks, kita bisa memecahnya menjadi beberapa sequence diagram yang lebih simple. Nah, bagaimana memecahnya? Kita gunakan interaction frame ini. Di sini terdapat beberapa jenis interaction frame atau bingkai interaksi. Yang pertama adalah alt ya, alternative multiple fragment. Jadi dia biasanya kalau kita punya if, else gitu, nah kita menggunakan alt. Kemudian ada option atau opt ya, disingkat jadi opt. Nah ini dia menggambarkan pemilihan. Kalau tadi if, then, else, ada else-nya. Nah kalau option itu tidak menggambarkan pemilihan yang lainnya, jadi cuma satu, jadi cuma if saja gitu. If kondisi tertentu terpenuhi maka lakukan aksi tertentu. Jika tidak, nah itu kalau yang ada jika tidaknya maka gunakan alt di sini. Ada juga loop, biasanya kalau loop itu menggambarkan while ya, iterasi. Kemudian ada paralel, di sini menggambarkan aksi-aksi yang dilakukan secara bersamaan. Nah, ini reference, ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan sequence diagram. Jadi, kita pecah menjadi beberapa sequence diagram lain. Ada negation ya, negasi. Biasanya invalid interaction, jadi interaksi yang invalid, dan region dan SD atau sequence diagram. Kita lihat satu persatu. Ini interaction frame untuk alternatif. Operator alt merepresentasikan pilihan atau alternatif dari sebuah perilaku atau aksi tertentu. Ya, contohnya di sini. Di sini kita ada dua pengiriman pesan di sini, ya, yang kita bisa spesifikasikan secara opsional. Artinya bukan opsional ya, pilihan. Ya, ada pilihan 1, ada pilihan 2, gitu. Nah, jika kita menggunakan alt, setidaknya kita memiliki lebih dari satu operan di sini. Operan ini kayak gini, operasi, ya. Ada paling tidak 2 lah, kalau misalnya kita menggunakan alt. Nah, di dalam operan ini kalau kita lihat, di sini ada guard. Guard ini kayak kondisi yang harus terpenuhi supaya operasi ini dilakukan, gitu. Ya, kondisinya ini bisa ambil dari biasanya return message dari objek lain, gitu ya. Kemudian ada else, nah ini biasanya else. Jadi kalau kita mau menggambarkan if dan else, kemudian switch dan lain sebagainya, ini kita bisa menggunakan alt ini di dalam sequence diagram. Yang kedua adalah option. Kalau option itu simpelnya adalah jika kita cuma memiliki satu pilihan, ya, maka kita gunakan opsi, optional gitu. Merepresentasikan pilihan perilaku apakah operan terjadi atau tidak sama sekali. Jadi dia bisa terjadi atau tidak sama sekali. Nah itu kita menggunakan option ini. Kemudian ada loop.
Kalau loop ini ya putaran, kita bisa melakukan aksi ini beberapa kali. Kita bisa menspesifikasikan batas bawahnya, minimal interaksinya, atau kita juga bisa menspesifikasikan maksimumnya berapa gitu. Kalau kita tidak menspesifikasikan minimum dan maksimumnya, itu maka kita akan melakukan looping ini secara infinite, ya terus menerus gitu ya. Kalau kita menspesifikasikan misalkan ada nilai di sini 10, berarti operasi notify ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Kalau kita menspesifikasikan batas bawah dan batas atasnya, atau batas minimum dan batas maksimumnya, maka loop ini akan dilakukan dari mulai 5 kali sampai ke 10 kali. Gitu ya. Ini ada juga bingkai interaksi paralel. Kalau kita memiliki interaksi-interaksi atau aksi-aksi yang dilakukan secara paralel, kita bisa menggambarkannya secara dengan menggunakan bingkai interaksi par ini. Gitu ya. Misalkan di sini contohnya search Google, search Bing, search Us, kita bisa melakukan secara paralel. Ya. Kalau kita misalkan buka browser, kita bisa membuka lebih dari satu browser secara bersamaan. Dan kita bisa melakukan aksi di sana secara bersamaan juga. Gitu. Ada juga interaction referensi. Ini biasanya juga disebut sebagai interaction use. Ini kalau kita mau menyederhanakan kompleksitas yang ada dalam sequence diagram yang kita miliki, kita bisa menggunakan interaction use ini atau interaction frame untuk tipenya reference, gitu ya. Dan untuk tipe-tipe frame interaksi yang lainnya, Anda bisa nanti cari tahu di link yang saya sediakan di sini, di umldiagrams.org, sequence diagram combined fragment.html. Ya. Ini contoh dari sequence diagram. Ini contoh untuk penggunaan sequence diagram di dalam Facebook Web User Authentication. Jadi kalau misalkan kita membuka Facebook, mungkin untuk Anda jarang ya membuka Facebook. Sekarang mainannya TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nah, tapi kurang lebih ketika Anda menggunakan Facebook, ini Anda bisa menggambarkan autentifikasi atau ketika kita login, ini seperti ini gitu ya. Ternyata kalau kita mau login ke Facebook itu, prosesnya atau urutannya itu cukup banyak ya. Yang pertama adalah si aktor ya. Di sini ada kurang lebih 5 partisipan atau 5 objek. Ada yang pertama aktor, ada web browser, ada application ya. Ada Facebook Authorization Server dan Facebook Content Server. Ya. Pertama, si aktor akan meminta get FB resource ke web browser. Selanjutnya di sini karena dia sebagai interface, jadi request Facebook access ke application di sini. Di sini akan mengembalikan hasilnya yaitu HTTP redirect. Kemudian dia akan di redirect ke Facebook Authorization Server di sini, ya. Dia akan mengautorisasi, kemudian dia akan mengirimkan balik form untuk menambahkan permission. Jadi kayak kalau kita misalkan masukkan facebook.com, nah ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan dikasih form login di sini, permission form, gitu ya. User memasukkan permission, dia memproses permission, kemudian hasilnya ini akan hasil dari permission ini akan dicek nih. Ini dicek nih, kalau misalkan permission granted-nya true, maka bagian ini yang akan dilakukan. Jika tidak, maka bagian ini akan dilakukan. Gitu ya. Ini menggunakan interaction frame tipenya alt atau alternatif. Ya. Jika permission granted, maka apa yang dilakukan adalah authorization code. Si web browser akan mengirimkan kode autorisasi ke application, kemudian application akan mengirimkan kode autorisasi ke servernya Facebook, kemudian dapat akses token. Akses token akan digunakan untuk mengambil konten, ya. Kemudian dia akan mengembalikan kontennya, ya seperti itu. Jadi ini contoh sequence diagram untuk kasus autentifikasi Facebook, ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini contoh online shopping. Terlihat sederhana di sini sequence diagramnya, ya. Hanya ada 2 objek, ada web customer dan online bookshop, gitu. Di sini diperlihatkan penggunaan interaction frame secara
ekstensif. Ya, di sini ada dua interaction frame yang general, jadi ada loop, kemudian ada option. Jadi di sini loop, ketika si web customer ini melakukan browsing di dalam online bookshop, di bookshop, dia bisa mencari inventory atau dia bisa mencari buku lah istilahnya ya. Dan ini bisa dilakukan secara terus-menerus ya. Kemudian di sini ada notasi seperti ini. Ini menandakan bahwa proses di sini dilakukan secara paralel ya. Kemudian ketika misalkan si user dia mencari sebuah buku, dia secara opsional dia bisa melihat deskripsi dari buku, tapi tidak masalah gitu ya. Dan secara opsional juga dia bisa menambahkan buku tersebut ke shopping cart gitu. Kemudian dia juga bisa secara opsional melakukan checkout. Nah, di sini checkout akan dibahas akan digambarkan di dalam sequence diagram yang lain, yaitu sequence diagram khusus untuk checkout. Ini dua contoh dari sequence diagram, dan contoh terakhir ini untuk sequence diagram to-do list. Jadi ada kurang lebih 3 partisipan di sini. Ada user, ada aplikasi to-do-nya ini, ya, jadi list item to-do-nya, dan ada database-nya. Jadi ketika misalkan si user melakukan penambahan task, suatu task, ya add task gitu ya, dia akan membuat sebuah task di sini. Nah, sebelum membuat task atau item task-nya ini, dia akan mengecek dulu, si aplikasi to-do list ini akan mengecek dulu, ya apakah task yang dimasukkan ini ada atau enggak di dalam sebuah database. Ya, nah, dia akan menghasilkan kembalian dari database ini. Di sini kita menggunakan alternatif. Jika task ada, maka kembalikan informasi task already sudah ada, jadi tidak perlu dibuat lagi. Nah, jika tidak ada, maka create new task di sini. Lakukan pembuatan task di sini, maka objek baru, partisipan baru akan dibuatkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah update task di sini, kemudian show list. Ini contoh dari penambahan task use case pada aplikasi to-do list. Oke, itu untuk diagram interaksi. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, ya? Mau nanya Pak. Ya. Jadi di setiap interaksi frame itu kita membuat kayak persegi gitu ya Pak? Betul, ya. Betul. Jadi seperti ini. Kalau kita misalkan mau menggambarkan proses-proses dan gampangnya itu mengumpulkan dalam sebuah frame. Nah, ini kita buat kotak seperti ini. Ya, interaction frame ini kayak gini, kotak seperti ini. Kemudian ditambahkan tipenya apa? Tipe frame-nya apa? Di sini ada alt, ya. Ada SD itu sequence diagram. Ada juga yang kayak tadi, di sini loop, ada optional juga, di sini ada ref juga. Jadi, penggunaan frame ini bisa tergantung dengan kebutuhan yang kita inginkan, yang kita miliki. Jadi contohnya, kalau kita ingin menggambarkan pemilihan dari lebih dari satu pilihan, kita bisa menggunakan alt, gitu ya. Kalau kita cuma punya pilihan seperti ini, kalau misalkan cuma satu pilihannya, kita bisa menggunakan option. Kalau misalkan proses yang ada di dalam sequence diagram tersebut atau pengiriman pesan itu dilakukan secara terus-menerus, kita bisa menggunakan loop, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi kalau kita ingin menggunakan interaction frame, kita gunakan kotak seperti ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi?